Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Majelis guru yang hadir pada malam hari ini, semua santri Ma'had Ad-Dar As-Salafiyah Al-Islamiyah. Pada malam hari ini kita seperti biasa ada majelis sebelum kita menikmati malam liburan. Dan majelis kali ini mungkin pas pula momennya syabab. Ya, pas pula momennya, momen kita mau libur Idul Adha dan perpisahan dengan abang-abang kalian nantinya. Ya. Jadi hari ini pembahasannya adalah babul afu. Babul afu artinya adalah bab maaf memaafkan, bab maaf memaafkan. Dan hadisnya ternyata tidak berkaitan dengan maaf memaafkan saja, sebab hadisnya banyak isinya selain maaf memaafkan, dan insya Allah akan kita jelaskan semua. Kita langsung ke hadis yang pertama. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi in kuntu lahalifan alaihinna la yanqusu malun min sadaqah fatasaddaqu wa la ya'fu 'abdun an nazlamatin yabtaghi biha wajha Allah illa zadahu Allahu biha izzan yaumal qiyamah wa la yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin. Rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Baik ya syabab, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Beliau mengatakan, ada 3 hal yang demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Saya bersumpah atas yang 3 tersebut. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dalam menetapkan 3 hal ini, yaitu beliau kalau bersumpah maka beliau sanggup bersumpah, syabab. 3 hal ini. Yang pertama, beliau mengatakan la yanqusu malun min shadaqah. Tidak berkurang harta akibat sedekah. Tuh, Nabi Muhammad SAW berani bersumpah kepada kita mengatakan seperti itu, ya, bahwasanya harta itu tidak berkurang apabila kita bersedekah. Fatasaddaqu, kata beliau, maka bersedekahlah. Sedekah banyak-banyak, gak akan berkurang harta dengan sedekah itu, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Kemudian, ini bagian yang berkaitan dengan pembahasan kita malam ini, yaitu wala ya'fu 'abdun, dan tidaklah seorang hamba memaafkan kezaliman saudaranya terhadap dia, yabtaghi biha wajha Allah, dan dia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkannya kemuliaan di hari kiamat. Kita kadang-kadang merasa kalau malas
kembali kemuliaan kita. Kalau maafkan, enggak mulia rasanya, enggak puas hati, ya kan sahabat? Ada orang ganggu kita, kapan kita merasa kemuliaan kita tuh dapat kita kembalikan lagi? Apabila kita balas. Padahal sebenarnya enggak. Yaitu apabila kita maafkan, maka kemuliaan kita itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengembalikan kemuliaan tersebut, ya sahabat. Jadi lebih baik balas atau maafkan? Lebih baik memaafkan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wala yaftahu 'abdun baba mas'alah illa fatahallahu 'alaihi baba faqr. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta kecuali Allah membukakan baginya pintu kefakiran, kemiskinan. Kalau kita semakin banyak minta, maka kemungkinan kita miskin akan semakin besar. Itu sebab. Tapi kalau kita mengurangi minta-minta dan lebih banyak berusaha daripada minta-minta, lebih banyak bekerja, maka pintu kekayaan semakin terbuka. Seperti itu sebab. Kalau banyak kita minta-minta, maka semakin mudah kita atau semakin sulit kita untuk kaya, ya semakin mudah kita untuk menjadi orang miskin seumur hidup mungkin, ya sahabat. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian hadis kedua, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yujrahu fi jasadihi jirahatan fayatasaddaqu biha illa kaffarallahu anhu mithla ma tasaddaqa bihi, rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki atau laki-laki manapun, ya laki-laki manapun yang dilukai badannya, itu terluka badannya sebab jirahatan, sebuah luka, fayatasaddaqu biha, kemudian dia bersedekah dengan lukanya. Kok bisa bersedekah dengan luka, gimana sebab? Apabila kita luka, orang melukai kita, itu kan orang itu wajib bayar ganti rugi. Wajib bayar ganti rugi. Kalau lukanya parah, bayar diat. Ya kalau lukanya parah, bayar diat. Ganti bisa 5 ekor onta, bisa 10 ekor, bisa 50 ekor. Ya seperti itu. Dan apabila kita maafkan, kemudian kita tidak minta diatnya tersebut, berarti kita telah sedekah. Itu yang seperti itu sebab. Jadi siapa yang terluka badannya, kemudian dia mensedekahkannya, tidak dia minta ganti rugi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosanya sebagaimana atau seperti sesuai dengan apa yang dia sedekahkan. Dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sebab kita banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Kesalahan manusia kepada kita, apabila kita maafkan, enggak kita minta ganti rugi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku seperti itu pula kepada kita. Yang kemarin luka kakinya itu, ada luka bakar misalnya kemarin kakinya itu, coba dimaafkan orangnya, ya abangnya, siapa kawannya, kalau bisa enggak usah minta ganti rugi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dia. Tapi kalau minta ganti rugi, bisa nggak tuh sahabat? Bisa.
minta ganti rugi. Bisa yang seperti itu. Kemudian hadis terakhir, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa huwa 'alal mimbar irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum wailun liakma'il qaul wailun lil musirrin alladhina yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani. Sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, dan ketika itu beliau berada di atas mimbar. Kayak mimbar kita nih. Ya, kayak mimbar kita nih. Beliau berada di atas mimbar itu, kemudian beliau mengatakan hadisnya, sabdanya, dan didengar oleh para sahabat. Kemudian salah seorang di antara mereka, yaitu Abdullah bin Amr bin al-As, menyampaikannya kepada kita karena beliau ingat, hafal oleh beliau. Sabda Nabi Muhammad SAW itu adalah irhamu turhamu. Artinya apa sahabat? Sayangilah, maka kamu juga akan disayangi. Kayak gitu, sayang kepada kawan, sayang kepada adik kita, sayang kepada anak-anak kecil, bahkan sayang kepada abang-abang yang besar, maka kita juga akan disayangi. Yaitu bisa disayangi oleh kawan kita tadi, kan hukum alam kayak gitu kan, bisa kita disayangi oleh kawan kita tadi, bisa juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sayang ya, jangan kasar-kasar kepada saudaranya, jangan bikin saudaranya luka, kesakitan, atau terbakar kakinya. Jangan seperti itu, sahabat. Ya, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita kan diperintahkan untuk sayang sesama saudara oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakannya di mimbar. Kemudian beliau menambahkan waghfiru yaghfirillahu lakum. Ini yang berkaitan dengan maafkan, yaitu maafkanlah, Allah akan memaafkan bagi kalian. Sama dengan yang tadi, orang yang suka memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memaafkan. Seperti itu di dunia, seperti itu di hari kiamat, sahabat. Seperti itu misalnya kalian nggak bawa pahala apa-apa, tetapi ternyata di dunia dahulu kalian adalah orang yang suka memaafkan, maka besar kemungkinan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memaafkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini, yang belum sempat kita taubat dari dosa itu lagi. Seperti itu. Kemudian beliau menambahkan wailun li akma'il qaul. Akma' itu jamak dari qami'un. Qami'un itu artinya adalah corong air atau corong bensin. Tahu kalian sahabat? Apabila kita mau ngisi bensin, kita taruh corongnya dulu, baru kita isikan bensin ke atas, ya kan? Itu namanya corong bensin. Masuk di atas, keluar di bawah. Jadi sekarang Nabi mengatakan celaka bagi corong-corong al-qaul, corong perkataan. Yaitu maksud beliau adalah ini, yaitu masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan, masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Celaka orang yang seperti itu tuh, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian misalnya nggak percaya, lakukan terus. Ya, tunggu saja nanti. Pasti akan celaka akhirnya. Pekerjaan kita tuh apabila buruk, dinasihati, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, maka akhirnya akan
celaka. Pasti ya syabab, seperti itu. Kemudian beliau menambahkan wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka bagi orang yang tetap dia mengerjakan apa yang mereka lakukan itu sedangkan mereka mengetahui, yaitu dia keras kepala, keras hati, tetap dia lakukan padahal dia ada tahu pekerjaan itu adalah pekerjaan buruk. Jangan dilakukan. Bermaksiat namanya, berdosa, merugikan diri sendiri, merugikan amat, ibu, ayah di rumah, tetapi tetap dia lakukan. Dinasihati sekali, dihukum sekali, tetap dia lakukan. Itu adalah orang yang akan berakhir celaka. Itu Nabi Muhammad mengatakan wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka bagi orang-orang yang keras kepala, yang tetap dia melakukan apa yang mereka lakukan, apa yang dia lakukan padahal dia mengetahui bahwasanya itu tuh adalah sesuatu yang dilarang. Seperti itu. Terakhir, Ustaz pernah mendengar perkataan dari seorang yang Ustaz percaya. Dia mengatakan di dunia ini katanya orang yang paling keras kepala itu, yang paling nggak bisa dilarang itu ada dua orang. Satu pejudi, satu perokok katanya. Satu pejudi, satu perokok. Entah betul perkataan dia, entah iya, entah enggak, Allahu a'lam, saya nggak tahu ya. Allahu a'lam. Kalian aja lah menilai. Betul nggak perokok itu orang yang paling nggak bisa dinasihati? Kalian aja lah yang menilai kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian ada, itu bukan perkataan saya, perkataan orang lain. Kalau ternyata kalian merasa seperti itu, sahabat, maka cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan diri sendiri dan minta orang tua kita untuk mendoakan kita. Mudah-mudahan dapat berubah. Padahal orang yang seperti itu sulit sekali untuk berubah. Orang seperti itu sulit sekali untuk berubahnya. Dan hadis ini juga sama sebagaimana saya katakan tadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.